Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Samsul. Di sini saya akan membahas Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada juga pengertian standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Dan yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dan yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai pengetahuan penggunaan pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Dan yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisika dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang 10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran. 14, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencangkup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Dan ada juga karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran itu pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi. Dan standar isi standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan,
Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.